Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita tentang 12 cara belajar ikhlas dan kesabaran ya. Sebelumnya sudah kita sampaikan 5 cara. Yang pertama adalah niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap amal kita. Yang kedua, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Yang ketiga, ingat tujuan hidup kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi selalu arahkan bahwa kita hidup ini hanya untuk menyembah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menyadari dosa yang telah diperbuat sebagai introspeksi kita sebagai manusia yang tidak bisa terlepas dari dosa. Dan yang kelima adalah latih diri dengan berpuasa. Banyak-banyaklah berpuasa ya. Baik, kita lanjutkan yang keenam ya. Bagaimana cara kita untuk bisa ikhlas dan bersabar adalah berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dimaknai sebagai mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Dengan selalu mengingat Allah, maka kita pun akan lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatunya karena kita tahu bahwa Allah selalu ada untuk kita. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan apapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ya, jadi itu tadi adalah terjemahan dari Quran surat An-Nazi'at ayat 37-41 ya. Jadi yang keenam, supaya kita ini bisa ikhlas, bisa sabar adalah selalu berzikir dan mengingat Allah. Zikir juga dapat menguatkan keyakinan kita bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian cara yang ketujuh ya, cara belajar ikhlas yang ketujuh adalah mari kita yakini janji Allah untuk orang yang sabar, orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang sabar. Keyakinan ini akan menjadi motivasi untuk tetap tegar menghadapi cobaan, belajar ikhlas dan sabar. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Demikian juga hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Tidak pernah ada bukan kebaikan. Karena ketika kita menghayati segala sesuatu yang terjadi, itu selalu menjadi sebuah kebaikan ya. Jadi yakini janji Allah untuk orang yang ikhlas dan sabar ya, itu akan selalu memperoleh pahala yang besar. Kemudian yang ke-8 ya, bagaimana cara belajar untuk ikhlas dan sabar adalah pelajari kisah kesabaran para nabi. Dengan belajar kita tentang kisah keikhlasan, kisah kesabaran para nabi, maka dapat menumbuhkan rasa bersabar dan semangat dalam menjalani kehidupan. Perasaan ingin mengikuti keteladanan Nabi pun menjadi penyemangat untuk lebih bersabar. Seperti kesabaran Nabi Ayub yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang.
maka kami pun memperkenankan seseruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan sabta mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Ya, jadi selalu kita mempelajari kisah-kisah keikhlasan, kisah-kisah kesabaran dari para nabi, ya. Kemudian yang kesembilan, ya, bagaimana cara kita ikhlas dan bersabar adalah kendalikan emosi dengan berwudu. Ketika emosi memuncak, kita dianjurkan untuk berwudu, ya. Air wudu dapat menenangkan hati dan menghilangkan amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu, karena marah itu berasal dari setan yang tercipta dari api. Ya, api lawannya air, gitu ya. Kemudian yang ke-10, ya, yang ke-10 bagaimana cara kita belajar untuk ikhlas dan sabar adalah pilih lingkungan dan teman yang baik. Jadi seringkali juga di dalam konteks tomboh hati, ya, penyakit hati, salah satu penyakit hati itu maka tombonya, obatnya adalah berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Pilih lingkungan dan teman yang baik. Lingkungan yang baik dapat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Berteman dengan orang-orang soleh dapat membantu kita untuk lebih sabar dan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, seorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, jadi ada juga banyak kisah-kisah tentang kalau kita dekat dengan tukang jualan minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang istilahnya itu pandai besi, maka bau kita juga akan tercium bau terbakar, gitu, bau asap, gitu ya. Kalau kita dekat dengan perokok, ya kita akan bau asap rokok, gitu ya. Jadi maka pilihlah teman yang baik, pilihlah lingkungan yang baik, gitu ya. Apalagi ketika kita menjadi orang yang, ya, orang mengatakan pribadi kita lebih pribadi yang bukan leader tapi follower, ya. Jadi kalau kita tipe follower, maka hati-hati, ya, di dalam memilih lingkungan, juga memilih teman, ya. Kecuali kita tipe leader yang kita bisa membawa pengaruh pada orang lain. Kemudian yang ke-11, ya, dari 12 cara kita belajar untuk ikhlas adalah selalu berpikiran positif. Pikiran yang positif dapat membantu kita untuk menerima segala cobaan dengan lapang dada. Sebaliknya, pikiran negatif hanya akan menambah beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Ya, jadi kita kadang-kadang tidak tahu, ya, kita benci padahal itu baik bagi kita, gitu ya. Jadi mari kita selalu berpikiran positif thinking, gitu ya. Dan yang terakhir, ya, bagaimana cara kita belajar bersabar, belajar ikhlas adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha tentu saja, ya, sebaik mungkin. Jadi tidak ada tawakal tanpa usaha yang maksimal. Tidak ada tawakal tanpa usaha yang optimal. Jadi orang yang tawakal tidak akan mudah menyerah karena ia yakin
bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tolak ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan Imam Tirmizi berkata hasan dan sahih. Melatih keikhlasan, melatih kesabaran memang hal yang tidak mudah ya. Namun sebagai manusia kita harus terus berusaha dalam menghadapi kehidupan. Ya, semoga 12 cara tadi bisa menjadikan kita termasuk golongan manusia yang diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran, dan tentu mudah-mudahan semuanya akan menjadikan hidup kita ini menjadi ya indah ya dari dunia sampai akhirat gitu ya. Demikian mengakhiri pembahasan kita tentang keikhlasan, dan di podcast berikutnya kita akan mencoba membahas berkenaan dengan datangnya bulan Zulhijjah, bulan besar, bulan haji, di mana saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji, dan tentu apa kira-kira hikmah dari pelaksanaan Idul Kurban tadi. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.